Bayangkan seorang pemuda berusia 25 tahun. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap deretan tagihan yang menumpuk di mejanya. Gajinya habis dalam 10 hari. Utang kartu kreditnya mencapai 20 juta rupiah. Ia bertanya, "Mengapa aku selalu gagal? Jika kamu pernah merasakan ini, kamu tidak sendirian." Ini bukan sekadar cerita tentang uang. Ini tentang pola pikir yang selama berabad-abad dirahasiakan oleh orang-orang terkaya di dunia. Mari kita telusuri 18 aturan yang akan membuka matamu. Aturan pertama, uang tidak peduli dengan latar belakangmu. Di tahun 1637, dunia pernah menyaksikan demam tulip di Belanda. Seorang koki biasa bernama Hendrik menjadi kaya hanya karena kebetulan memiliki umbi tulip langka. Tapi ia bangkrut dalam semalam saat gelembung itu pecah. Uang mudah datang, mudah pergi. Rahasia sebenarnya, uang adalah cermin dari pengetahuanmu. Aturan kedua, investasi terbesar adalah dirimu sendiri. Benjamin Franklin di usia 22 tahun menghabiskan separuh gajinya untuk buku. Ia belajar mencetak uang dengan mencetak pengetahuan. 2 abad kemudian, Warren Buffett masih membaca 500 halaman per hari. Orang miskin mengumpulkan barang, orang kaya mengumpulkan kebijaksanaan. Aturan ketiga, ciptakan aliran pasif sebelum 40 tahun. Keluarga Medici di Italia abad ke-15 punya trik. Mereka membiayai seniman seperti Michelangelo dengan sistem bagi hasil. Karya seni itu menjadi mesin uang abadi. Sekarang, bayangkan royalti lagu atau dividen saham. Uang yang bekerja sementara kamu tidur. Aturan keempat, utang baik itu mitos. Studi Harvard tahun 2023 mengungkap fakta mengejutkan. 67% miliarder tidak pernah menggunakan utang konsumtif. Mereka meminjam hanya untuk aset produktif. Ingat, bank tidak akan menagih rumahmu jika kamu berutang untuk bisnis. Tapi mereka akan menyitanya jika utangmu untuk liburan mewah. Aturan kelima, uang menyukai keheningan. Pada tahun 1997, seorang penjaga toko di Nebraska meninggal. Tetangganya kaget, ia meninggalkan warisan 8 juta dolar. Selama hidup, ia hidup sederhana dan tak pernah pamer. Uang adalah magnet. Semakin kamu pamer, semakin cepat ia lari. Aturan keenam, pajak adalah permainan strategi. Pada tahun 1916, Rockefeller menghindari pajak dengan mendirikan yayasan. Kini, Bill Gates menggunakan metode serupa. Mereka tak melawan hukum. Mereka menguasai hukum. Belajarlah struktur keuangan, bukan sekadar menghitung uang. Aturan ketujuh, jangan percaya pada penghasilan tetap. Inflasi tahun 1923 di Jerman membuat gaji bulanan habis dalam 1 jam. Orang-orang membawa uang dengan gerobak. Sekarang, dengan inflasi global 3,5% per tahun, uang di tabunganmu kehilangan 10% nilainya tiap 2 tahun. Jika tak naik level, kamu sedang mundur. Aturan ke-8, aset terbaik adalah yang tak terlihat. Di abad ke-13, Kublai Khan mencetak uang kertas dari kulit pohon murbei. Nilainya berasal dari kepercayaan. Sekarang, Bitcoin dan NFT adalah kulit murbei modern. Pahami, nilai sejati uang ada pada persepsi kolektif. Aturan ke-9, diversifikasi adalah pedang bermata dua. Robert Kiyosaki hampir bangkrut di tahun 1985. Ia terlalu menyebar investasi. Setelah fokus pada real estate, ia bangkit. Jangan seperti katak yang melompat-lompat. Carilah kolam yang tepat, lalu kuasai.
Aturan ke-10, uang tak mengenal emosi. Tahun 2008, Lehman Brothers kolaps karena keserakahan. Di saat yang sama, seorang investor bernama Zhang menolak ikut arus. Ia selamat karena patuh pada analisis data. Belajarlah matematika uang. Jadikan keputusanmu sesederhana 2 tambah 2. Aturan ke-11, jangan mengandalkan satu sumber. Kerajaan Ottoman di abad ke-16 menguasai rute perdagangan rempah. Tapi saat Portugis menemukan jalur laut baru, mereka jatuh. Sekarang, perusahaan seperti Kodak gagal karena bergantung pada film. Buatlah minimal 3 aliran pendapatan. Seperti kaki tripod, semakin banyak, semakin stabil. Aturan ke-12, uang membesar di zona ketidaknyamanan. Tahun 1975, Starbucks pertama dibuka. Pelanggan protes karena harga kopi $3. Saat itu harga normal $1. Tapi Howard Schultz tetap mempertahankan standar tinggi. Hasilnya, merek mewah dengan margin laba 60%. Aturan ke-13, lindungi kekayaanmu sebelum menciptakannya. Di tahun 1919, Raja Baja Andrew Carnegie kehilangan separuh hartanya karena perang. Ia selamat karena asuransi dan emas. Sekarang, alatnya mungkin crypto wallet atau trust fund. Prinsipnya tetap sama, bentengi sebelum menyerang. Aturan ke-14, waktu lebih berharga dari uang. Henry Ford di tahun 1913 memotong waktu produksi mobil dari 12 jam menjadi 93 menit. Ia menghasilkan lebih banyak dengan bekerja lebih malas. Uang bisa dicetak, waktu tidak. Investasikan waktumu seperti menyimpan emas. Aturan ke-15, pahami siklus ekonomi. Tulip mania tahun 1637. Depresi besar 1929. Dotcom bubble 2000. Crypto crash 2022. Sejarah berulang setiap 80 sampai 100 tahun. Bersiaplah untuk krisis berikutnya di 2030-an. Aturan ke-16, kekayaan sejati adalah kebebasan. Di tahun 1849, jutawan John Jacob Astor tewas di kapal Titanic. Uangnya tak bisa menyelamatkannya. Warren Buffett di usia 92 masih bersemangat bekerja. Ukur kekayaanmu dari jam yang bisa kau isi dengan kebahagiaan, bukan angka di aplikasi bank. Aturan ke-17, berikan 10% untuk memberi. John D. Rockefeller menyumbang 10% penghasilannya sejak gaji pertama sebagai karyawan toko. Ia percaya ini rahasia keberlimpahannya. Sains modern membuktikannya, memberi meningkatkan serotonin. Ini bukan altruisme. Ini strategi neurologis untuk menarik kelimpahan. Aturan ke-18, uang adalah alat, bukan tujuan. Steve Jobs di detik-detik terakhirnya berbisik, kekayaan tak berarti saat tak bisa menukar waktu. Di tahun 2021, Jeff Bezos menghabiskan $21 miliar untuk perjalanan keluar angkasa. Pesan abadi, bermimpilah lebih besar dari sekadar angka. Kisah ini mungkin terasa seperti 18 potongan puzzle. Tapi jika engkau satukan, inilah peta harta karun yang tak diajarkan di sekolah. Uang bukan tentang matematika. Ini tentang filosofi hidup. Sekarang pilihlah, tetap menjadi pemuda di awal cerita, atau mulai menulis ulang kisahmu sendiri. Jika kisah ini membuka wawasan baru untukmu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dukunganmu akan membantu kami menghadirkan lebih banyak konten transformatif seperti ini. Bagikan ke seseorang yang sedang berjuang memahami uang.
Karena terkadang satu cerita bisa mengubah takdir finansial